Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar mentadabburi Al-Quran, dan kita telah sampai ke surat Al-Mudaththir untuk part kedua. Yang mana pada minggu lalu kita telah ambil ayat 1 sampai ayat 30. Insyaallah kita akan lanjutkan sampai akhir ayat, yaitu ayat ke-56. Surat Al-Mudaththir di dalam urutan mushaf, dia urutan surat yang ke-74, yang termasuk surat Makkiyah yang terdiri dari 56 ayat. Yang mana pada pertemuan lalu 1 sampai ayat 30 itu bercerita tentang perintah dakwah dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang beliau saat itu sedang berselimut, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, untuk memulai berdakwah kepada kaumnya, mendakwahkan tauhid dan menjauhi kesyirikan, dan tidak berharap dari apa yang beliau sampaikan itu untuk mendapatkan kebaikan dunia. Jadi tidak memberi dengan harapan untuk bisa mendapatkan balasan yang lebih, tapi mencukupkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam berdakwah ada banyak rintangan, banyak godaan yang mengharuskan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dalam surat ini, untuk bersabar. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah dalam berdakwah untuk agama ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang adanya sangkakala kiamat yang telah bersiap oleh malaikat, yang apabila disuruh maka akan jadilah atau terjadilah kiamat itu, yang bisa menyebabkan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kesusahan karena akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terjadinya kiamat itu. Kemudian ayat-ayat setelahnya bercerita tentang seorang yang kaya, yang anaknya banyak, yang cerdas, yang mengetahui syair dan juga qasidah-qasidah Arab. Dan dia mengetahui bahwasanya Al-Quran itu benar, dan bahwasanya Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dari kata-kata yang sangat indah. Tetapi apa? Karena takut ditinggalkan oleh kaumnya, ia rela untuk mengatakan perkataan yang tidak pantas tentang Al-Quran ini. Beliau adalah Al-Walid ibn Al-Mughirah, yaitu Walid bin Mughirah. Dia adalah ayahnya Khalid bin Walid, yang dulunya Khalid bin Walid juga merupakan orang yang tidak beriman, kemudian masuk Islam dan menjadi panglimanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Al-Walid bin Mughirah ini berkata bahwasanya Al-Quran itu adalah sihir yang dipelajari dari orang-orang yang terdahulu. In hadza illa qaul bashar. Jadi mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah perkataan manusia. Dan barang siapa yang berkata seperti perkataan Walid bin Mughirah, bahwasanya Al-Quran ini adalah perkataan manusia, Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ancam dia dengan neraka Saqar. Neraka Saqar yang barang siapa dimasukkan Allah Subhanahu wa taala, maka kulitnya akan terbakar. Semua tubuhnya akan terbakar dan akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana neraka itu dijaga oleh malaikat yang berjumlah
tis'ata asyar. Sebanyak 19. Dan ini adalah ayat yang ke-30. Baik, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan untuk ayat yang ke-31 dan selanjutnya. Dan kita tilawah dulu ayat ini. Ayat yang ke-30 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alaiha tis'ata asyar. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Mudaththir Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ke-30 alaiha tis'ata asyar. Yang mana neraka itu dijaga oleh 19 malaikat penjaga. Tatkala ayat ini diturunkan, sebagian orang-orang kafir itu sesumbar, berkata-kata yang seolah-olah menantang. Di antara yang berkata adalah Abu Jahal. Dia berkata, "Ya ma'syar Quraisy, ama yastati' kullu asyrat minkum liwahidin minhum atakhlibunahum?" Wahai orang-orang Quraisy, tidaklah setiap 10 orang dari kalian itu mampu mengalahkan satu malaikat dari mereka. Pastilah kamu dapat mengalahkan mereka. Ini Abu Jahal berkata-kata
dengan sombong, dia sesumbar untuk mau melawan satu malaikat dengan 10 orang dari kaum Quraisy. Kemudian di antara orang-orang yang sesumbar lainnya adalah ada yang bernama Al-Ashaddain Al-Jumahi. Yang nama aslinya adalah Usaid bin Khaldah bin Khalaf Al-Jumahi. Dia lebih sombong dengan berkata, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ukfuni minhum itsnain." Kalian hadapi 2 dari mereka, penjaga neraka itu. Wa ana akfikum minhum 17. Serahkan 17 malaikat itu kepadaku. Aku yang hadapinya. Masya Allah. Kalau Abu Jahal ingin melawan satu malaikat dengan 10 orang, Usaid bin Khaldah, dia melawan 17 malaikat sendiri. Masya Allah. Sebuah sesumbar kesombongan yang luar biasa. Menantang apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah." Dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu kecuali hanya daripada malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum. Dan kami menentukan bilangan mereka yang 17 tadi, illa fitnatan lil ladzina kafaru. Itu sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Liyastayqina alladzina utul kitab wa yazdada alladzina amanu imana. Agar orang-orang yang diberi kitab itu menjadi yakin. Dan orang-orang yang beriman bertambah keimanan. Wala yartaba alladzina utul kitaba wal mu'minun. Dan agar orang-orang yang diberi kitab itu dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu. Waliyaqul alladzina fi qulubihim marad wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala. Dan agar orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit itu menjadi yakin. Dan orang-orang kafir tadi berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini? Jadikan bilangan 19 itu sebagai perumpamaan. Bihadza mathala. Kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi tunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan Saqar tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Allah mengatakan, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna illa fitnah lil ladzina kafar." Kami jadikan bilangan itu sebagai fitnah. Fitnah dalam ayat ini memiliki 2 tafsiran. Tafsir pertama, maksudnya adalah sebagai siksaan. Jadi 19 penjaga neraka tersebut akan menyiksa orang-orang kafir di neraka jahanam. Tafsiran kedua, fitnah maksudnya adalah cobaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuat angka 19 itu untuk menguji apakah orang-orang akan beriman atau tidak. Dan terbukti bahwasanya orang-orang kafir itu sesumbar dengan perkataan mereka dari jumlah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyifati para malaikat dengan alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka. Dan mereka itu selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di Quran surat At-Tahrim ayat 6. Liyastayqina alladzina utul kitab, agar orang-orang yang diberi kitab itu menjadi yakin. Para ulama menyebutkan bahwasanya di dalam kitab Al-Injil dan juga Taurat itu tertulis seperti yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu jumlah neraka, penjaga neraka adalah 19. Sehingga apa? Seharusnya ketika mendapatkan kecocokan ini, para ahli kitab itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yazdada alladziina aamanu iimana wa la yartaba alladziina utul kitaba wal mu'minun. Dan orang yang beriman itu bertambah keimanannya. Karena apa? Karena sama ternyata yang Al-Qur'an sebutkan dengan yang ada di Alkitab.
Dan agar orang yang beri kitab itu dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu bahwasanya Al-Quran ini turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyaqul alladziina fi qulubihim marad wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathalan. Dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Yang dimaksud dengan orang yang berpenyakit dalam ayat ini bukanlah orang-orang munafik. Karena apa? Orang-orang munafik itu adanya di Madinah. Sementara ayat ini atau surat ini turun di Mekah. Jadi maksud orang-orang munafik adalah orang yang berpenyakit di dalam hatinya. Yaitu orang-orang yang ragu. Dan di antara orang ragu itu adalah Al-Walid bin Mughirah. Yang dia ragu untuk masuk Islam dikarenakan takut ditinggalkan oleh kaumnya. Kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendaki dan memberi petunjuk orang-orang yang dikehendaki dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan sakar tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya angka 19 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu hanyalah penjaga utama dari neraka. Adapun berapa jumlah malaikat di dalamnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat yang akan menyiksa penghuni neraka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa jumlah malaikat penjaga neraka hanyalah 19. Ini pendapat yang lain dan tidak lebih daripada itu. Karena untuk menunjukkan bahwasanya malaikat hanyalah simbol dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan malaikat. Allah Subhanahu wa taala jika ingin menjadikan malaikat penjaga neraka misalnya hanya 1 atau 2, maka itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa seluruh penghuni neraka. Sehingga ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat sebagian ulama yang lain. Kalla wal qamar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai bersumpah. Kalla wal qamar. Sekali-kali tidak. Demi bulan. Walaili id adbar. Dan demi malam ketika telah berlalu. Wasubhi idza asfar. Dan demi subuh apabila mulai terang. 3 jenis kondisi Allah Subhanahu wa taala ini sebutkan di dalam ayat. Menjelaskan tentang adanya cahaya yang muncul di tengah-tengah gelap. Rembulan bercahaya di gelapnya malam. Ketika malam telah berlalu juga menunjukkan adanya cahaya yang merobek kegelapan malam. Dan ketika subuh yang datang setelahnya itu semakin terang. Kondisi-kondisi ini mengisyaratkan bahwasanya Al-Quran adalah cahaya di tengah gelapnya kesyirikan orang-orang kafir Quraisy. Maka seharusnya orang-orang yang cerdas itu bisa mendapatkan petunjuk dengan cahaya tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innaha la ihdal kubar nadhira lil bashar. Sesungguhnya sakar itu adalah salah satu bencana yang sangat besar yang mana sebagai peringatan bagi manusia. Sebagaimana telah disebutkan bahwasanya Al-Walid bin Mughirah itu berpikir keras untuk mencela Al-Quran dari sisi mana Al-Quran itu bisa dicela. Sedangkan dia tidak menemukan. Sehingga dia berpikir sampai berkesimpulan bahwasanya Al-Quran itu adalah sihir dari orang-orang yang terdahulu. Dan itu adalah perkataan in hada illa qaul bashar. Perkataan manusia. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Walid bin Mughirah yang berpikir keras untuk mencela Al-Quran. Allah sebutkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya azab berupa neraka sakor. Ini menunjukkan bahwasanya bukan hanya amalan kita yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan pemikiran kita juga akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang namanya amal badan itu berawal dari amal fikri. Dan kedua ini akan disiksa, akan diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sebutkan innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung dari niatnya. Al-Imam As-San'ani menjelaskan
bahwasanya amal yang dimaksud dalam sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini sifatnya umum, sehingga mencakup amal fikri yang ada keluar dari pikiran. Oleh karenanya, jika sekiranya seorang itu berpikir untuk masalah dakwah, meskipun dia belum berbuat, maka dia akan mendapatkan pahala si Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tersenyum saja, Allah tidak lupa untuk memberi pahala kepada kita. Bagaimana dengan seorang itu berpikir untuk kebaikan yang itu memakan waktu yang lama, tentunya ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, barang siapa yang berpikir untuk hal-hal yang tidak Allah ridhai, bahkan mengungkapkan pikirannya itu kepada orang lain dan dilaksanakan sehingga bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan yang Allah Subhanahu wa taala murka, maka pikiran ini juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah contohkan yang dilakukan oleh Al-Walid Ibnu Mughirah tentang apa yang dia pikirkan kemudian dia ungkapkan tentang Al-Qur'an. Liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Itu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju ataupun mundur. Apa maksudnya maju mundur ini? Ada yang mengatakan maksudnya adalah yang maju untuk kebaikan dan yang mundur dari ketaatan yaitu menuju kepada kemaksiatan. Artinya adalah ayat ini memberikan pilihan kepada seorang untuk menentukan amalannya. Baik itu dia memilih amalan yang mengantarkan kepada neraka atau memilih amalan yang mengantarkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah lanjutkan, kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin. Setiap orang itu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya kecuali golongan kanan yaitu penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian pendapat menyebutkan bahwasanya setiap orang yang memiliki dosa pasti bertanggung jawab dengan dosanya kecuali para penghuni surga. Yang dosa-dosanya apa? Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara alasan mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena timbangan amal kebaikan mereka itu jauh lebih berat daripada timbangan kejelekannya. Sehingga mereka tidak bertanggung jawab atas dosa-dosanya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya. Setelah mereka dimasukkan surga, apa yang mereka lakukan? Fi jannati yatasaalun. Orang-orang yang baik ini dimasukkan oleh Allah pada surganya Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kenikmatan. Fi jannatin yatasaalun. Dan setelah mereka dalam surga, mereka itu penduduk surga itu saling bertanya tentang keadaan anil mujrimin, tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Penduduk surga kelak akan saling bertanya-tanya tentang bagaimana nasib orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang mereka kenal dan bersama mereka di dunia ini tapi tidak melakukan amalan kebaikan seperti yang ia lakukan. Kemana mereka ini? Setelah mereka masuk surga. Kemudian ternyata didapati mereka itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Mereka bertanya, "Masalakakum fis saqar?" Apa yang menyebabkan kamu itu masuk ke dalam neraka sakor? Secara zahir, ayat ini menunjukkan terjadi dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Dan banyak ayat di dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya penghuni surga itu berdialog dengan penghuni neraka. Sebagaimana misalnya di Quran surat Al-A'raf ayat 44, Allah sebutkan, "Wanada ashabul jannati ashaban nar. An qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa?" Qalu na'am. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Dan penghuni surga menyeru kepada penghuni neraka. An qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa. Kami telah mendapatkan tentang janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita yaitu dimasukkan surga. Apakah engkau telah mendapatkan janji yang Allah janjikan kepada engkau, jika engkau melakukan kejelekan engkau akan dimasukkan neraka? Qalu na'am, ya. Kami diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Fa'adzana mu'adzinun bainahum la'natullahi 'alal zalim. Kemudian dikatakan kepada seorang di antara muadzin Allah Subhanahu wa taala, la'natullahi 'alal zalim. Sungguh laknat Allah itu terhadap orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini
penghuni surga berdialog dengan penghuni neraka. Mungkin kalau seorang yang berpikir dengan akalnya, walaupun tentunya kita tidak bisa menggunakan akal kita untuk hal-hal yang bersifat ghaib. Tapi kalau kita bisa lihat yang ada di dunia ini, bagaimana cara penghuni surga berdialog dengan penghuni neraka. Mungkin zaman dahulu mereka belum tahu kecanggihan yang menyebutkan hal-hal seperti ini. Seorang yang jauh di sana kok bisa berkomunikasi. Tapi kita, Allah Subhanahu wa taala takdirkan di zaman ini dengan adanya HP, dengan adanya internet, kita bisa berdialog. Seperti saya sekarang misal di Saudi Arabia berbicara dan berdialog dengan ikhwah yang ada di Indonesia, bisa mengadakan kajian ini, sedangkan ikhwah ada di belahan bumi sana, ada yang di Indonesia, ada di Perancis, ada yang di Saudi, ada yang di Jepang dan Korea misalnya, dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan berupa teknologi. Tentunya kalau kita sandingkan dengan analogi yang ada di akhirat, tentunya ini dengan mudah, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja mungkin, apalagi di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala, "Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Allah jika menginginkan sesuatu maka jadilah. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika penghuni neraka itu ditanya tentang mengapa mereka dimasukkan ke dalam neraka Saqar, mereka menjawab, qalu lam nakum minal musalli. Di ayat yang ke-43. Mereka menjawab, dahulu kami itu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Masya Allah. Ini sungguh hal yang penting, yaitu sholat. Karena orang-orang yang dimasukkan neraka Saqar, salah satu sebabnya adalah mereka tidak melaksanakan sholat. Mereka tidak mengatakan dulu berzina, makan riba, atau zalim. Tapi penyebab terbesar mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak melaksanakan sholat. Jadi sholat adalah dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lainnya, yang harus menjadi titik ukur kita di dalam kehidupan dunia ini, untuk menjadikan sholat nomor satu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tinggalkan walaupun satu waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya. Barang siapa yang sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Ketika sholat itu dilaksanakan sesuai rukun dan syaratnya, dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan kehikmatan, mengetahui apa yang ada di dalamnya, maka sholat itu bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, menghindarkan seorang dari melakukan hal yang tidak baik, melakukan kemungkaran, sehingga dengan sholatnya dia bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih, yang berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu penyebab dimasukkan orang ke neraka adalah masalah kufur, qalu lam naku minal musalli. Mereka tidak bersama orang-orang yang salat. Penyebab yang kedua, jawaban penghuni neraka, walam naku nut'imul miskin. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Jadi kalau sebelumnya jawaban mereka berkaitan hubungan dengan Allah, yaitu dengan sholat. Maka poin yang kedua ini berkaitan dengan hubungan dengan manusia. Mereka tidak memberi makan orang miskin, yaitu mereka bakhil, kikir, pelit, medit terhadap harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka. Mereka tidak nafkahkan kepada jalan yang Allah ridhai. Mereka tidak bersedekah, mereka tidak memberi makan, mereka tidak mengeluarkan zakat dari harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka. Mereka mengira bahwasanya hartanya itu akan membuat umurnya panjang, menghindarkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di Quran surat Al-Humazah ayat 1-4, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yaitu mereka yang mengumpulkan harta, sibuk dengan menghitung-hitungnya. Dia mengira anna malahu akhladah, bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Jadi sesungguhnya banyak tidaknya harta seorang itu
tidak akan menambah umur seorang. Meskipun hanya sedetik. Betapa banyak orang yang kaya raya meninggal dalam kekayaannya. Sebagaimana juga orang miskin meninggal dalam kemiskinannya. Dan sifat pelit adalah termasuk sifatnya orang-orang kafir. Allah sebutkan di Quran surat Al-Fajr ayat 20 tentang sifat-sifat orang kafir. Watuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Di Quran surat Al-Adiyat ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Di Quran surat Al-Ma'un ayat 3. Allah sebutkan wala yahuddu ala ta'amin miskin. Dan mereka tidak mendorong memberi makan orang miskin. Dan masih banyak ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya pelit, medit, kikir adalah ciri-ciri dari orang kafir. Oleh karenanya, orang yang pelit, orang yang bakhil, sesungguhnya dia telah berakhlak dengan akhlaknya orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan penghuni neraka tentang sebab mereka dimasukkan ke neraka. Mereka mengatakan wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Yaitu bersama orang-orang yang membicarakan, sama-sama orang-orang kafir. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami juga mengingkari yaumiddin, hari pembalasan. Hatta atana al-yaqin. Sampai datang kepada kami al-yaqin, yaitu kematian. Jadi mereka tidak bertobat. Jadi penghuni neraka itu berbincang-bincang dengan orang kafir di dunia ini untuk menghina Islam. Menghina beliau sallallahu alaihi wasallam. Menghina syiar-syiar Islam. Mereka tenggelam dengan teman-teman yang sama-sama membicarakan kebatilan. Membantah kebenaran. Berpikir untuk menghancurkan Islam. Mereka juga mendustakan hari kiamat. Yang dengan pendustaan mereka kepada hari kiamat ini membawa mereka dengan penuh keberanian di dunia ini melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala langgar. Kalau seandainya mereka beriman adanya hari kiamat, mereka akan terjauh dari hal-hal ini. Dan mereka tidak bertobat sampai ruh mereka itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kematian. Kalau seandainya mereka bertobat sebelum mereka meninggal dunia, maka pintu taubat terbuka bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka teruskan. Mereka istiqamah di dalam kebatilan sampai kematian menjemput mereka. Lihatlah. Orang-orang yang melakukan kemungkaran istiqamah sampai mati. Maka lebih berhak orang-orang yang beriman, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya untuk istiqamah di dalam kebenaran sampai kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan tentang apa yang akan mereka dapat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka ketika mereka meninggal dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai, mendakwahkan kemungkaran, menghina Islam, melakukan kesyirikan dan segala maksiat, maka fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat, pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Syafaat tidak lagi berguna bagi mereka. Karena apa? Karena mereka kafir. Dan syafaat memang tidak berguna bagi orang-orang kafir. Dan ayat ini merupakan dalil bahwa syafaat itu kebalikan yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang ke-49 sampai 51. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Lalu mengapa mereka orang kafir itu berpaling dari peringatan Allah? Ka'annahum humurun mustanfirah. Seakan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, farat min qaswarah. Lari dari singa. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali lagi kepada orang-orang kafir Quraisy. Mengatakan kepada mereka dan menyebutkan bahwa mereka itu ibarat khimar. Ibarat keledai yang liar. Yang lari kabur. Dengan sangat jauh. Yang disebutkan bahwasanya khimar liar itu, keledai liar itu, jika ada gerakan sedikit, maka dia akan kabur. Takut, tidak mau bertemu dengan orang. Jadi tidak seperti hewan-hewan yang lain. Begitu
yang Allah Subhanahu wa taala perumpamakan tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak mau mendengarkan Al-Qur'an, tidak mau mendengarkan dakwah. Bahkan mereka kabur, tidak mau mendengarkan peringatan Allah Subhanahu wa taala seperti kaburnya keledai yang liar dari kejaran singa. Bukan hanya kabur dengan takut pertemuan, tapi kabur karena takut diterkam oleh singa. Begitu Allah kasih perumpamaan. Bahkan orang-orang kafir ini sangat menjauhi kebenaran. Berkumpul dengan orang-orang yang seperti mereka. Mereka bahkan memusuhi, bahkan melakukan makar-makar untuk menutup cahaya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Bal yuridu kullu mri'in minhum ayyuta sufa munasyarah. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Ayat ini dibawakan kepada dua makna. Mana pertama, bahwasanya orang-orang kafir itu meminta untuk dibawakan kitab dari langit secara langsung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Isra ayat 93, "Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'uh." Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Makna yang kedua, bahwasanya orang-orang kafir itu meminta bukti kebenaran perkataan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentang catatan amal kebaikan dan catatan amal keburukan yang akan diperlihatkan kepada mereka pada hari kiamat. Artinya, perkataan mereka ini untuk menghina beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan berangan-angan catatan kebaikan dan keburukan itu diperlihatkan sekarang di muka bumi ini, di dunia ini. Mereka tidak percaya di hari kiamat seperti yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka ingin melihat catatan amalannya sekarang di dunia ini. Subhanallah. Sebagai ini maksud penghinaan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalla, balla yakhafun al-akhir. Kalau katakan sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka itu tidak takut kepada akhirat. Kalla innahu tazkirah. Tidak. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Faman sya'a dzakarah. Faman sya'a dzakarah. Kalla innahu tazkirah faman sya'a dzakarah. Pada siapa yang mau menerima peringatan ini, wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah wa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran dari Al-Quran ini illa kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dan wa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Dia adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan yang berhak memberi ampunan. Sungguh benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ahlul maghfirah. Zat yang memberi ampunan. Zat yang mengasihi hambanya, yang menerima tobat dari hambanya sebelum mereka datang kematian yang memisahkan ruh dari jasad mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk mengampuni hamba-hambanya. Selama hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia telah terjerumus kepada kemaksiatan. Sehingga ayat ini adalah berita gembira bagi orang-orang yang masih terjerumus dalam dosa untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak berputus asa terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu ahlul maghfirah. Zat yang memberi ampunan. Dan Al-Quran ini ketika diimani, dia bisa menjadi peringatan. Peringatan yang menjadikan seseorang itu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah jelas ayat-ayatnya tentang hari kiamat, telah jelas tentang orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, mereka akan disiksa. Telah jelas ceritanya. Telah jelas apa yang akan terjadi untuk mereka dan apa yang akan dilimpahkan kepada orang yang bertakwa. Di Al-Quran ini telah ada semuanya. Dan kita diberi kebebasan pada Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, untuk ayat taqaddam atau ayat akhir. Untuk beriman, mengambil peringatan-peringatan ini yang ada dalam Al-Quran untuk membawanya kepada kesuksesan yang abadi, yaitu mendapatkan kenikmatan di dunia sebelum kenikmatan di akhir. Dan barang siapa yang ta'akhir
tidak mengambil peringatan dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kesusahan di dunia sebelum kesusahan yang abadi dia di akhirat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benar, kalla innahu tadhkirah. Quran ini adalah tadhkirah, peringatan. Bagi siapa? Bagi seluruh yang masih hidup di muka bumi ini. Barang siapa yang mengambilnya dengan kuat, membacanya, mengamalkannya, mentadabburinya, dan menjadikannya sebagai panutan, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayahnya untuk kita selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan untuk bisa mengimani dan mentadabburi apa yang dalam Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita sekalian dan memudahkannya untuk kita sekalian sehingga kita bisa berbahagia di dunia dan bisa berbahagia di akhirat kelak. Inilah secara ringkas penjelasan dari surat Al-Mudaththir yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi ikhwah sekalian. Kalau ada benarnya, itu datangnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila banyak salahnya, itu datangnya dari kami pribadi. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.